Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengajar Dr. Johan Tamboto. Dan di sini kelompok kami mengambil studi kasus pada SCI di Sukoharjo. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Visi Priscilia Pananginan, NIM 68 2021 601. Nama saya Limargara Santoso dengan NIM 68 20 20 119. Saya Misi Cecilia Pananginan, NIM 68 2021 602. Saya Christian Sandi Pratama, NIM 68 2019 051. Perkenalkan, nama saya Kevin Leonardo, NIM 68 2019 043. Dan berikut ini merupakan poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, Project Charter. Proyek ini merupakan sebuah proyek pembuatan sistem informasi penjualan pada Simple Clothing Apparel atau yang disingkat SKID di Sukoharjo. Yang pertama, peranan dan tanggung jawab. Yang pertama ada leader, yaitu Visi Pananginan sebagai project manager. Lalu ada team members. Yang pertama ada Kevin Leonardo sebagai software analis, Kristono Pratama sebagai database designer, lalu ada Limargaret dengan saya sendiri sebagai interface designer, lalu ada Misi Pananginan sebagai programmer, dan Stefana sebagai teknisi komputer, dan Andi sebagai helpdesk. Lalu ada project sponsor, yaitu SKID Sukoharjo. Yang kedua, tujuan proyek. Proyek ini dibuat sebagai solusi untuk meningkatkan penjualan pada Simple Clothing Apparel agar customer dapat melakukan pembelian secara online dan melakukan transaksi secara online dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet. Lalu yang ketiga, ada deskripsi produk. Produk yang akan dibuat oleh suatu sistem informasi berbasis web, site yang dapat melayani dan memberikan informasi kepada customer, antara lain menampilkan informasi produk, informasi harga, transaksi, dan pengiriman. Dari sisi manajemen, setelah customer memesan produk dan melakukan transaksi, maka dari pihak store akan langsung mengirimkan produk ke alamat yang sudah dilengkapi oleh customer. Dalam sistem akan terlihat setiap proses, mulai dari pemesanan, transaksi, sampai produk diterima oleh customer. Yang keempat ada project management. Manajemen proyek kami mengikuti standar life cycle management yang terdiri dari inisiasi, perencanaan, eksekusi dan pengendalian, dan penutup. Yang kelima ada resource. Sumber daya yang digunakan dalam pengerjaan proyek adalah hardware, software, brandware, web hosting, web domain, dan layanan jaringan internet. Lalu yang keenam ada pendekatan. Update teknologi informasi berbasis web untuk menentukan kebutuhan upgrade sistem, mengembangkan perkiraan rincian biaya untuk proyek dan melaporkan kepada CEO. Saya akan menjelaskan tentang Project Scope. Kami merekomendasikan untuk pembuatan sistem informasi penjualan pada SCID. Dengan sistem tersebut akan dapat membantu proses penjualan dan pelaporan pendapatan penjualan. Sistem tersebut bisa merekam proses mulai dari proses memilih produk sampai pada pengiriman produk ke customer. Adapun lingkup ini dibagi menjadi dua, di antaranya satu sebagai customer. Pada bagian register berfungsi untuk melakukan registrasi pelanggan. Kemudian ada login yang berfungsi untuk mengecek hak akses. Kemudian ada fitur rincian produk yang berfungsi untuk menampilkan data produk. Kemudian ada fitur rincian pesanan yang berfungsi untuk menampilkan data pesanan dan identitas pelanggan. Kemudian ada fitur rincian pembayaran yang berfungsi untuk memuat rincian pembayaran dan terdapat data pembayaran. Dalam halaman ini, admin bisa mengelola proses pembayaran. Metode pembayaran bisa melalui transfer atau COD. Kemudian fitur pengiriman berfungsi untuk menampilkan detail pengiriman. Dalam sistem akan terlihat setiap proses, mulai dari pemesanan, transaksi, sampai pada produk diterima oleh pelanggan. Kemudian yang user kedua adalah admin. Di admin ini juga hampir sama seperti pada customer, hanya saja perbedaannya dengan customer adalah adanya fitur rincian review.
yang menampilkan review produk dari pelanggan. WBS Work Breakdown Structure. Poin pertama yaitu konsep yang diangkat berupa pertama, evaluasi sistem yang ada dengan cara wawancara. Yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna dan sistem. Yang ketiga, menentukan rancangan proyek dengan cara membuat jadwal pengembangan proyek. Kemudian yang keempat, melakukan penjelasan kepada tim pengembangan web dengan cara melakukan pembagian waktu. Poin kedua yaitu desain situs web dan membangun web dengan cara yang pertama, membuat use case diagram. Yang kedua, membuat activity diagram. Ketiga, membuat class diagram. Keempat, membuat rancangan ERD. Kemudian poin kelima, yang kelima adalah membuat user interface. Keenam, membangun website dengan menggunakan framework Codeinator dan DB-MySQL. Dan yang ketujuh, mengisi data konten website. Poin ketiga yaitu testing. Testing ini dibagi dua. Yang pertama, melakukan testing website dengan pihak SCAID, dan yang kedua, melakukan perbaikan website. Poin keempat yaitu implementasi. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hosting website, yang kedua implementasi dan konfigurasi database ke software SCAID, dan yang ketiga evaluasi. Di poin kelima ada training, dengan melakukan training kepada user. Dan kemudian di poin keenam ada maintenance, yaitu pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai project schedule kami. Dalam rencananya, proyek kami dimulai pada Sabtu 5 Februari 2022 dan berakhir atau selesai pada Jumat 22 April 2022. Dan berikut merupakan rincian project schedule-nya. Yang pertama, konsep berjumlah 9 hari, kemudian desain web dan membangun web berjumlah 34 hari, kemudian testing berjumlah 6 hari, kemudian implementasi berjumlah 3 hari, kemudian ada training berjumlah 3 hari, dan selanjutnya maintenance. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project cost. Di sini terdapat dua macam biaya, yaitu biaya sumber daya dan biaya tetap. Dan berikut ini merupakan rincian dari biaya-biayanya. Selanjutnya estimasi biaya atau anggaran proyek. Di sini ada project manager, ada software analyst, ada database designer, ada interface designer, ada programmer, helpdesk, teknisi komputer, kemudian ada biaya software, hosting dan lain-lain, kemudian ada biaya ATK dan biaya pelatihan. Dan keseluruhan total dari biaya tersebut adalah 46.960.000. Bagian selanjutnya adalah project resources. Perencanaan sumber daya atau project resources digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi pendekatan untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Berikut adalah kebutuhan sumber daya, work atau material. Yang selanjutnya ada struktur dan uraian tugas dari stakeholder proyek. Yang pertama, tim project manager bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dimulai dari kegiatan yang paling awal hingga proyek selesai dan bertanggung jawab terhadap proses pengerjaan proyek, koordinasi antar karyawan, skema penugasan, komunikasi, dan penyampaian job desk. Yang kedua, software analysis. Software analysis bertugas fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan proyek. Yang ketiga, database designer. Database designer bertugas mengatur sistem data yang hilang, memperbarui sistem data, menggabungkan database lama agar lebih terstruktur. Selanjutnya, interface designer. Interface designer bertugas berperan untuk merencanakan semua layar tempat pengguna akan bergerak dan menciptakan elemen visual. Yang selanjutnya, programmer bertugas penulis atau penguji kode yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak, membangun atau mengembangkan software atau sistem pada proyek dengan melakukan coding bahasa pemrograman yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan klien melalui software analisis. Yang selanjutnya, teknisi komputer bertugas sebagai bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Selanjutnya ada helpdesk. Helpdesk bertugas sebagai sumber utama dalam memasok
umpan balik terhadap tim pengembang yang bertindak atas laporan tersebut. Yang selanjutnya ada user. Yang pertama admin SCA-ID bertugas membantu tim proyek untuk melakukan testing pada sistem melalui input produk. Yang kedua ada customer bertugas untuk membantu tim proyek dalam melakukan testing. Pihak admin akan melihat hasil pembelian dari customer serta mencoba fitur-fitur lainnya dan memberikan review terhadap sistem tersebut. Ya, dan berikut merupakan Raci chart untuk proyek kami yang terdiri dari activity, kemudian ada pembagian tugas untuk semua tim. Ada Visi sebagai project manager, ada Kevin sebagai software analyst, ada Sandi sebagai database designer, ada Lim sebagai interface designer, ada Misi sebagai programmer, ada Stefana sebagai teknisi komputer, dan Andi sebagai helpdesk. Dan ada 4 parameter Raci chart, yaitu R, responsible, orang yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan secara langsung. Kemudian untuk A, accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. Kemudian C, consult, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Kemudian untuk I, inform, yaitu orang yang perlu mengetahui tentang tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Ya, dan selanjutnya ini kita masuk pada project communication atau manajemen komunikasi proyek, yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek dengan tujuan utama yaitu agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat. Nah, untuk project communication ini dibuat dalam bentuk tabel yang dibagi atas 4 bagian, yaitu ada activity, ada method, ada explanation, dan media atau tools. Nah, di sini ada 4 activity, yaitu ada evaluasi sistem yang ada, kemudian ada desain situs web, ada implementasi, kemudian ada training. Project risk. Manajemen risiko proyek meliputi proses pelaksanaan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, perencanaan respon, implementasi respon, dan pemantauan risiko pada suatu proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan dampak dari risiko positif dan untuk mengurangi kemungkinan dampak risiko negatif, dan untuk mengoptimalkan peluang keberhasilan proyek. Keuntungan pengelolaan risiko yaitu 1. Dapat mengantisipasi dan menghindari masalah. Kedua, mencegah peristiwa-peristiwa mengejutkan. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Keempat, dapat memperoleh komitmen pelanggan. Kelima, dapat mereduksi pelanggaran jadwal. Dan keenam, dapat mereduksi biaya yang melebihi anggaran yang tersedia. Project procurement, manajemen pengadaan proyek, adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Manajemen proyek merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi. Manajer proyek tidak harus menjadi ahli yang terlatih dalam manajemen pengadaan, tetapi harus paham dengan proses pengadaan untuk membuat keputusan terkait kontrak dan hubungan kontraktual. Berikut adalah barang dan jasa yang dipakai dan dibutuhkan dalam proses pengembangan dan implementasi proyek SCA-ID. Yang pertama ada pengadaan barang, lalu pengadaan jasa, Yang selanjutnya ada project stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah suatu proses dan kontrol yang harus direncanakan dan menggunakan prinsip yang mendasar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat komitmen dari para stakeholder yang akan mendukung tercapainya tujuan produk atau bisnis. Stakeholder memiliki tugas yaitu mencakup proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat berdampak atau terkena dampak proyek. Yang kedua adalah menganalisis harapan pemangku kepentingan dan dampaknya pada proyek.
dan untuk mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dan keputusan eksekusi proyek. Yang ketiga, menilai sejauh mana pemangku kepentingan berdampak atau dipengaruhi oleh proyek, dan mengembangkan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam mendukung keputusan proyek dan perencanaan serta pelaksanaan pekerjaan proyek. Stakeholder yang terlibat dalam membangun proyek sistem informasi penjualan SCID diantaranya adalah yang pertama, owner SCID. Owner merupakan bagian dari strategis dari sistem informasi penjualan SCID. Owner sebagai pimpinan tertinggi di SCID sehingga melalui sistem ini dapat digunakan sebagai aspek pengambilan keputusan yang strategis bagi SCID. Yang kedua ada team members atau tim pengembang memiliki peranan untuk membangun sistem informasi penjualan SCID sesuai kebutuhan user berdasarkan kesepakatan dengan pihak SCID. Team members terdiri dari project manager, software analyst, programmer, database designer, interface designer, teknisi komputer, dan helpdesk. Ya, dan demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.